kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, sebelum memulai, perkenalkan saya insya Allah sebagai MC hari ini. Nama saya Fahri Ramadan. Statusnya masih sebagai mahasiswa tingkat akhir Ilmu Ekonomi Syariah angkatan 53. Nah, jadi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir nih di kajian Pekanan Ramadan yang diadakan oleh Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Jadi alhamdulillah Departemen Ilmu Ekonomi Syariah mengadakan program kajian Pekanan Ramadan selama bulan Ramadan ini gitu. Yang kemungkinan besar kita akan mengisi Ramadan kita di bulan Ramadan di rumah saja. Insya Allah akan selain kajian pada kali ini akan ada 3 kajian lagi. Jadi totalnya ada 4 kajian pekanan selama bulan Ramadan yang diadakan oleh Ilmu Ekonomi Syariah. Seperti itu. Nah, izinkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama akan ada pembukaan oleh saya sendiri selaku MC. Setelah itu akan ada pembacaan Al-Quran oleh Saudara Rawat Tama. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Departemen Ekonomi Syariah, menggantikan Pak Kepala Departemen. Kepala Departemen yang akan mengisi kajian kali ini. Kemudian akan ke sesi acara utama, yaitu kajian Pekanan Ramadan yang akan diisi langsung oleh Dr. Asep Nur Halim. Nah, setelah itu akan ada tanya jawab, dan sebelum ditutup akan ada doa, seperti itu. Nah, tema pada acara kajian hari ini adalah optimalisasi di bulan Ramadan saat di rumah aja. Gitu. Jadi mengapa diambil topik ini? Seperti yang kita tahu ya, para hadirin semua, bahwa pada tanggal 3 Maret Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa terdapat 2 orang yang positif terinfeksi virus corona di Indonesia. Menyusul hal itu, kemudian Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya, yaitu fatwa nomor 14 tahun 2020 mengenai pengaturan ibadah nih selama terjadinya wabah corona. Dan di poin ketiga, keempat, dan kelima dibahas bahwa kita dianjurkan, utamanya bagi yang tinggal di daerah yang memiliki potensi penularan tinggi, untuk melakukan ibadah di rumah saja, dan kegiatan-kegiatan ibadah yang berkumpul itu dibatalkan atau ditiadakan. Padahal seperti kita tahu, sekarang kita udah masuk nih di bulan Ramadan, yang dimana bulan ini harusnya kita memaksimalkan ibadah kita. Maka dari itu kita sama-sama tuntut ilmu agar ibadah ini bisa tetap maksimal. Oke, gitu aja. Selanjutnya kita buka sama-sama dengan sebuah tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Raul Natama. Ada Saudara Raul. Terima kasih Pak sama Abang Fahri ya. Insya Allah akan kita buka kajian pada sore ini dengan membaca surah Al-Kahfi ayat 1-10. Silakan teman-teman bisa membukanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada saudara Raul karena telah membuka acara kita ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga acara ini menjadi berkah dan kita menjadi wasilah kita untuk mendapat surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan masuk kepada ke susunan acara berikutnya, yaitu akan ada sambutan dari Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, yaitu Ibu Dr. Laili Dwi Arsyanti. Kepada Ibu Dr. Laili, dipersilahkan. Terima kasih, Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ada Bu Ana, ada Pak Andi, Pak Sofi, Bapak Ibu, dan Pak Kadep. Yang pada hari ini berkesempatan untuk mengisi janjian, ya alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan Pak Ustadz. Ini sekarang sambutannya diikuti oleh saya. Terima kasih kepada mahasiswa dan para alumni juga, tenaga kependidikan yang telah kesempatan hadir, kesempatan mengikuti kajian. Jadi hadirnya secara online. Marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan ini kita tepat ya 1 Ramadan, puasa hari pertama. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melakukan komunikasi ibadah sampai akhir Ramadan, sehingga kita bisa menggapai insan yang bertakwa sebagaimana Allah sampaikan. Kita sudah memasuki minggu ke-5 ya, IPB telah resmi menetapkan work from home atau study from home. Itu tulisannya BDR, bekerja dari rumah. Selama itu pun kita melakukan aktivitas secara online, baik kuliah, kemudian sidang, rapat-rapat, pertemuan webinar dan sebagainya. Ini secara aktivitas ekonomi, secara face to face kita mulai berkurang ya. Bahkan ini merencanakan ini memperkirakan ini menjadi
krisis terbesar panjang sejarah sesudah Perang Dunia Kedua. Karena diperkirakan sebanyak 81% pekerja merasakan dampak ekonomi, baik secara parsial maupun secara penuh. Di Indonesia sendiri sekitar 70 atau 75%. Bahkan Ibu Sri Mulyani menyampaikan mungkin sekitar 2,5 juta. Jadi kita itu bertambah menjadi orang miskin baru. Jadi kalau selama ini kita mengenal orang kaya baru, kalau sekarang agak miris jadi orang miskin baru 2,5 juta. Kalau secara hitungan pesimisnya bisa sampai 8,5 juta. Dan secara hitungan optimisnya itu 1,9 juta penduduk Indonesia menjadi orang miskin. Dan ini bisa berdampak secara sosial juga ya. Kita melihat berita-berita sekarang sudah banyak beberapa kejadian kriminal dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa meningkatkan malah kebaikan-kebaikan dan mengurangi aktivitas yang bisa membahayakan masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat kita dapat merasakan juga nikmatnya Ramadan meskipun dibatasi ibadah yang berjamaah, terutama di daerah red zone. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan film yang lebih dalam bagaimana cara mengoptimalisasi ibadah kita di bulan Ramadan bersama Ustadz Dr. Asad Halim pada kali ini yang akan membagi materi kajian ini. Terima kasih kepada Ustadz pada hari pertama bulan Ramadan. Terima kasih Bapak Ibu ini. Kajian ini bisa bermanfaat, dan kajian ini insya Allah setiap minggu akan diadakan sampai minggu keempat bulan Ramadan tanggal 15 Mei. Dan kita bisa terus ikut setiap minggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laili atas sambutannya. Jadi seperti yang dibilang Ibu Laili, teman-teman bagi yang tadi belum tahu, kajian pekanan ini akan dilaksanakan setiap pekan selama bulan Ramadan. Dan jadwalnya sama seperti ini, yaitu tiap hari Jumat sore pukul 4 sampai setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Di waktu yang sama, di tempat yang sama juga, yaitu di Google Meet, insya Allah. Nah, biarpun tadi ada banyak dampak-dampak yang kurang baik ya tentunya, atau dampak negatif dari corona ini, tapi insya Allah ada juga hikmah-hikmah lain dan dampak yang bisa kita ambil. Salah satunya, ini luar biasa banget nih, ternyata sampai ada 42 orang yang gabung, termasuk saya sebagai MC dan pemateri Ustadz Asep. Ini mungkin karena bahkan ada ini juga ya, ada alumni juga gitu. Mungkin hikmahnya salah satunya dengan ada teknologi ini dan waktu kita yang luang di rumah saja, menembus batas atau meleburkan batas-batas ruang dan waktu nih, yang biasanya tadinya kalau mau kajian terbatas oleh jarak, juga waktu dan kesibukan. Alhamdulillah nih banyak banget yang datang. Semoga ilmunya berkah. Saya mau membacakan sedikit, jadi insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke acara utamanya, yaitu penyampaian materi atau kajian dari Ustadz Asep. Nah, selama kajian mohon yang lain, ya selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada semuanya. Ketika selama penyampaian materi, baiknya seluruh peserta nge-mute mikrofonnya agar penyampaian materi lebih optimal. Selain itu juga kalau misalnya ada yang mau bertanya selama berjalannya kajian, silahkan langsung diketik aja di chat
takutnya lupa kan kalau nunggu sampai selesai. Atau kalau misal mau disimpan dulu, ingin menanyakan langsung setelah penyampaian materi, akan ada sesi tanya jawab juga gitu. Sebelum saya mulai, mau nyapa dulu kepada pemateri kita hari ini. Ustadz Asep, gimana? Apa kabarnya, Ustadz? Kabar baik, alhamdulillah, Mas Farli. Alhamdulillah. Sudah siap, insya Allah, Ustadz. Terdengar baik, Mas Farli? Sekarang alhamdulillah terdengar baik. Tadi sempat agak coba lagi, Ustadz. Iya, gimana? Nah, ya udah seperti itu, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tes. Ya udah sangat cukup, Ustadz. Baik. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya, mungkin udah pada nggak sabar juga. Saya persilahkan kepada Ustadz Asep untuk menyampaikan ilmunya. Tafadhol mashkuro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa walah, amma ba'du. Fa uhayyikum bi tahiyyatin islamiyyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah ala ni'amillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kedua, saya sangat berterima kasih kepada panitia, kepada penyelenggara atas diselenggarakannya kajian ini. Terima kasih Bu Sekdep yang sudah menugaskan saya untuk menjadi pemateri kajian pertama atau pekan pertama ini. Dan ternyata saya lihat banyak peserta mahasiswa EXAR. Alhamdulillah, bahkan ada alumni juga. Pegawai Tendik juga kelihatannya komplit hadir. Terima kasih Bu Maya. Dan subhanallah, kita juga dihadiri Bu Wadek, Ibu Dr. Anna Parianti. Terima kasih Bu Wadek atas kehadirannya. Dan saya lihat ada dosen manajemen, Bapak Ali Mutasawwifin. Senang sekali. Ada Pak Perianto dari AGB, bahkan ada dari kimia, Dr. Deden Safruddin. Saya sangat berterima kasih atas kebersamaan ini. Bagi kami ini menjadi penguat, menjadi penyemangat. Mudah-mudahan kajian Ramadan yang akan diselenggarakan setiap Jumat sore ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat luas untuk umat, untuk masyarakat. Mudah-mudahan pekan depan kita ramaikan lagi, Mas Farli ya. Kita undang lebih luas lagi. Kelihatannya untuk pekan ini karena pekan pertama belum begitu luas undangannya. Tapi luar biasa kehadiran juga sudah cukup banyak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Ramadan untuk kita semua tahun ini. Subhanallah, Allah telah mengabulkan doa-doa kita selama ini. Allah telah mengabulkan permohonan kita agar memberikan Ramadan kepada kita pada tahun ini. Dan kini kita berada di hari pertama bulan Ramadan. Teman-teman, jamaah rahimakumullah, kita sudah berada di hari pertama bulan Ramadan tahun ini. Kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari kegiatan tarbiyah pembinaan yang diselenggarakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini dengan target kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sungguh ini karunia terbaik Allah, pilihan terbaik Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan kesadaran kita akan nikmat ini, akan karunia ini yang akan menentukan siapa kita dalam menjalani Ramadan tahun ini. Jamaah rahimakumullah,
ketika kita menyadari ini karunia terbaik Allah, pilihan terbaik Allah untuk kita memberikan Ramadan kepada kita tahun ini, kita akan berupaya memaksimalkan Ramadan ini sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk sekedar mengingatkan, menguatkan jamaah rahimakumullah, kita menyadari betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, rekan kolega kita yang tahun lalu masih bersama kita menjalani ibadah Ramadan. Tahun ini beberapa di antara mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya ini cukup bagi kita, selain banyak mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului, juga meyakinkan kita betapa Ramadan kali ini adalah karunia terbaik Allah untuk kita yang harus disyukuri. Dan bersyukurnya dengan mengupayakan, memperjuangkan Ramadan itu benar-benar terjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala targetkan untuk kita. Kita mengupayakan agar Ramadan tahun ini benar-benar mengubah kita, menguatkan kita, memperbaiki kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, orang bertakwa ini rupanya akumulasi dari keimanan yang baik dan pengamalan syariah yang benar. Makanya pantas jika Allah menyebutkan orang bertakwa inilah yang layak menjadi penghuni surga. Bahkan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia terbaik di antara kalian, manusia paling mulia di antara kalian adalah manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ukuran Allah yang maha mengetahui, yang maha suci, ternyata ukuran kemuliaan seseorang itu bukan sekedar hartanya atau keluasan ilmunya, panjang usianya, sehat badannya, banyak putra-putrinya. Bukan sekedar itu. Tapi yang menentukan kemuliaan seseorang di mata Allah, yang tentunya kemudian akan menentukan kemuliaannya di hadapan manusia, di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sunnatullahnya, hamba yang dicintai Allah, dimuliakan Allah, pasti akan mulia dan dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ternyata dengan bulan Ramadan ini kita dipersiapkan oleh Allah, ditempa oleh Allah untuk nyata menjadi sosok muttaqin, menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa merasakan keberadaan Allah, pengawasan Allah, hamba yang dalam kehidupan dunianya nyata mengupayakan agar segala yang dimilikinya, segala yang dilakukan, yang diucapkannya harus menjadi bagian ibadah yang menghadirkan ridho dan kasih sayang Allah. Dia akan berupaya menjadikan sekecil apapun yang ia lakukan harus menjadi penyebab Allah ridho, Allah sayang, Allah cinta kepadanya. Dan dia akan berupaya untuk tidak membiarkan sekecil apapun yang tumbuh, yang keluar dari dirinya menyebabkan Allah murka, Allah membencinya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Sehingga tidak heran akan menjadi gambaran sosok muttaqin itu adalah sosok muslim yang paripurna. Jika dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24 sampai ayat 27, Allah menggambarkan keimanan seseorang
akidah seseorang itu persis seperti akar dalam sebuah pohon yang akan menentukan syariah, pengamalan ibadah dalam kesehariannya yang diibaratkan sebagai batang pohon. Dari akar dan batang pohon ini akan ditemukan cabang dan daun pohon yang lebat, yang bermanfaat. Bahkan tidak hanya kemanfaatan indah dilihat, menyerap oksigen dan menyegarkan, membuat teduh, sejuk lingkungan. Tapi hingga kemanfaatan tu'ti ukulaha kullahin, mendatangkan buah setiap saat, buah yang bermanfaat setiap saat. Buah yang bisa dinikmati oleh lingkungannya setiap saat. Itulah gambaran seorang mukmin yang muttaqin. Kehidupannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, bahkan bukan hanya untuk keluarganya saja, tapi untuk masyarakat seluas-luasnya, untuk bangsa, untuk negara, bahkan dunia di mana ia tinggal di dalamnya. Akan nyata kesehariannya, aktivitasnya, semuanya mengarah ke sana. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala targetkan dengan ibadah Ramadan yang kita sedang berada di hari pertama bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga apa yang Allah targetkan untuk kita semua menjadi kenyataan. Yang salah satu ukurannya untuk kita, jamaah rahimakumullah, salah satu ukurannya, ukuran keberhasilan kita dalam menjalani ibadah Ramadan, atau ukuran kita ini sebaik apa sebagai hamba Allah yang bertakwa, adalah sebaik apa dan seluas apa kemanfaatan kehidupan kita untuk lingkungan kita. Sekali lagi, jika kelak kita mau mengukur, mau mengevaluasi diri, keberhasilan kita dalam menjalani ibadah Ramadan ini, atau sebaik apa pribadi takwa ada dalam diri kita, maka bahan evaluasinya sebaik apa, seluas apa kemanfaatan diri ini, kemanfaatan kita ini untuk lingkungan kita. Sekali lagi, ini untuk mengukur diri kita, untuk bahan evaluasi diri kita, bukan untuk mengukur orang lain, apalagi menjadi bahan menjustifikasi, menghakimi orang lain. Ini untuk bahan muhasabah diri kita. Jamaah rahimakumullah, luar biasa juga Ramadan tahun ini kita berada di tengah-tengah wabah COVID yang melanda dunia. Subhanallah, ini takdir dan kehendak Allah. Sekaligus kita harus menyikapinya. Bagian dari paket tarbiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jika di tahun-tahun selama ini Ramadan dengan paket khususnya, kali ini paket plus Ramadan di tengah-tengah wabah COVID yang melanda dunia, termasuk negara kita. Seperti digambarkan oleh Mas Farli, MC yang luar biasa tadi, juga Bu Sekden. Luar biasa kondisi wabah COVID yang melanda negara kita, bahkan dunia kali ini. Mungkin banyak di antara kita setelah 4 minggu, 5 minggu, bahkan untuk Jumatan pun, kita tidak Jumatan di masjid, atau kita tidak sholat Jumat. Untuk sholat fardu yang biasa kita lakukan berjamaah di masjid bersama saudara-saudara kita, bersama teman-teman kita, kini sudah lebih dari 1 bulan, kita tidak melakukannya sebagaimana normal biasa. Mungkin di antara kita sudah ada yang mulai merasakan kerinduan, kesedihan,
bahkan mungkin rasa kurang dalam menunaikan ibadah-ibadah ini. Jamaah rahimakumullah, insya Allah kondisi darurat wabah ini tidak akan dan tidak boleh mengurangi kualitas ibadah Ramadan kita. Insya Allah sesuai dengan arahan pemerintah kita, sesuai dengan arahan para ulama kita, untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid sebagaimana biasa, atau sholat Jumat sebagaimana biasa. Insya Allah ketika kita menunaikannya, itu juga menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu insya Allah tidak akan dan tidak boleh mengurangi nilai ibadah yang kita tunaikan tahun ini. Tetap kita akan dengan khusyuk menunaikan ibadah-ibadah itu walaupun kita melakukannya di rumah bersama keluarga. Tetap akan menjaga kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Bahkan bagi kita yang sungguh-sungguh mempersiapkan ibadah Ramadan dan menjalaninya dengan sebaik mungkin, bisa jadi kedamaiannya di tengah-tengah keluarga kali ini justru akan lebih menambah nilai tersendiri dan pengaruh tersendiri bagi kita dan keluarga juga masyarakat kita. Bahkan saya sering mengatakan kondisi wabah yang membuat kita harus menunaikan ibadah-ibadah dari rumah bersama keluarga menjelang Ramadan ini seakan-akan Ramadan yang diawalkan, lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita cermati, salah satu tarbiyah, salah satu pembinaan khusus Allah di bulan Ramadan, Allah ingin membiasakan, ingin mengingatkan, menguatkan kita tentang perhatian dan perlakuan dan pembinaan keluarga. Di bulan Ramadan, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih sering bertemu keluarga pada saat buka bersama. Bahkan kalau buka mungkin masih ada buka bersama di luar, di kantor dan yang lainnya. Tapi pada saat sahur bersama, kita akan lebih banyak, lebih sering bersama keluarga. Sebenarnya ada pesan khusus Allah dengan sahur bersama keluarga. Bahkan di saat khusus menjelang subuh, di waktu khusus itu, Allah menginginkan agar kita lebih meningkatkan perhatian kita kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada putra-putri kita. Karena nyatanya, jamaah rahimakumullah, perjuangan membangun peradaban yang pernah terjadi ketika kita cermati tidak pernah lepas dari peran keluarga, peran keluarga yang salih dan salihah. Bahkan saya ketika mencermati sosok Muhammad Al-Fatih, sosok pemimpin terbaik dan pasukannya yang mendapatkan gelar pasukan terbaik 7 abad sebelum kehadiran mereka melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Konstantiniyatu, sungguh Konstantinopel itu suatu saat akan berada dalam naungan Islam. Dan ketahuilah, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menjadi penakluk Konstantinopel itu. Begitupun pasukannya. Jamaah rahimakumullah, saya melihat sosok Muhammad Al-Fatih, ia sebaik-baik pemimpin, pasukannya pun sebaik-baik pasukan. Generasi yang luar biasa. Generasi yang malah disebut-sebut Rasulullah SAW 700 tahun sebelum kehadiran mereka. Tapi ketika saya cermati, sejarahnya lebih mendalam, luar biasa. Ada yang hebat lagi selain pemimpin itu, selain pasukan itu, adalah keluarga, terutama ibu-ibu yang ada pada masa itu. Keluarga dan ibu-ibu yang mempersiapkan pemimpin terbaik.
dan pasukan terbaik itu. Dan kita mengetahui luar biasa kemudian peradaban Islam setelah kehadiran Muhammad Al-Fatih, hadir menginspirasi masyarakat dunia hingga berabad-abad kemudian. Pada ibadah Ramadan atau setiap tahun ibadah Ramadan itu, kita juga diingatkan tentang perhatian dan peran keluarga. Perhatian, pendidikan kita di dalam rumah tangga. Dan tahun ini saya merasakannya. Semoga ini juga dirasakan oleh kita semua. Dengan dituntutnya kita lebih banyak di rumah saja, bahkan beberapa pekan sebelum Ramadan tiba, seakan-akan Ramadan yang diawalkan, Ramadan yang didahulukan. Kita diminta untuk lebih dekat, lebih banyak bersama dan memperhatikan pendidikan keluarga kita, istri, suami, dan putra-putri kita. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah Ramadan di tengah-tengah wabah COVID yang luar biasa ini tidak akan mengurangi kualitas ibadah kita. Bahkan akan banyak menambahkan nilai baik, hasanah yang menambah kaya pengaruh pada kepribadian takwa setiap kita orang-orang mukmin yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa ibadah Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kerinduan kita dengan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan berjamaah di masjid, terutama ibadah-ibadah Ramadan ini, kita harus membuktikannya pada saat wabah dan darurat seperti ini dengan memaksimalkan ibadah. Jadi kita harus merasakan, ya Allah, dulu ketika leluasa sholat berjamaah di masjid, sholat taraweh di masjid, sholat Jumat di masjid, kita kurang mengoptimalkannya. Maka pada saat ini kebutuhan dan rasa kerinduan ini harus terbukti dengan maksimalnya ibadah kita walaupun di rumah dan bersama keluarga. Dan yang seperti ini insya Allah tidak akan mengurangi nilai, tidak akan mengurangi kualitas ibadahnya. Jadi maksimalnya, optimalnya ibadah Ramadan kita juga harus dipersiapkan. Kondisi darurat ini justru bagi yang sudah mempersiapkannya akan menjadi nilai kebaikan yang lain, kebaikan yang baru, nilai tambah bagi ibadah-ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, berikutnya untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan pada saat di rumah saja seperti ini. Mungkin di hari pertama ini insya Allah belum terlambat. Kita harus segera memilah, menata apa kiranya ibadah andalan, ibadah unggulan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Jadi boleh melis, tentunya selain membuat program ibadah harian yang kita maksimalkan, selain itu kita juga sudah siap menentukan ibadah andalan apa yang akan kita menjadikan unggulan yang lebih dekat, lebih cepat menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Beberapa misalkan diazamkan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud yang tidak akan pernah absen selama Ramadan ini. Juga salat-salat sunnah yang lainnya. Silahkan. Dan jamaah rahimakumullah, luar biasa.
Qiyamul Lail, salat malam itu membina karakter diri kita ya. Pengaruhnya luar biasa pada karakter kita. Kesempatan bulan Ramadan ini kita azamkan untuk tidak meninggalkan satu malam pun, melainkan kita melakukan Qiyamul Lail. Tentunya bagi kita yang sudah tarawih dengan witir, baik yang 20, baik yang 23 atau yang 11, kalau sudah witir, tarawih Qiyamul Lail itu cukup. Qiyamul Lail saja maksimal 8 rakaat, minimal 2 rakaat. Tidak usah mengulangi witir lagi. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, tidak ada, dan jangan sampai ada witir 2 kali dalam satu malam. Jamaah rahimakumullah, penting kita melatih, menguatkan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Karena setiap kita kan dituntut untuk bangun pagi, minimal untuk sahur. Upayakan jangan sampai untuk sahur saja. Jangan sampai untuk mengisi persiapan batoniah saja, persiapan perut atau fisik saja. Tapi maksimalkan, kita bangun lebih awal. Misalkan untuk subuh yang sekarang jam 5 kurang seperempatan, jam 3 atau setengah 4, itu waktu bangun yang tepat. Sepertiga malam terakhir. Bangun di saat mungkin kebanyakan orang masih tertidur lelap. Bangun. Yang membuat kita bangun karena kita sadar, kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di tempat terdekat dengan kita. Dan Allah menunggu kita setiap sepertiga malam. Itu dalam hadis qudsi melalui lisan Rasulullah SAW. Allah pada setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Menunggu hambanya yang berdosa, yang mau bertobat kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, untuk segera Allah berikan ampunan. Menunggu hambanya yang bermunajat, yang meminta, berdoa untuk segera Allah kabulkan permohonan dan hajatnya. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mampu bangun di pagi hari, di sepertiga malam terakhir, dan yang membuat kita bangun itu kemungkinan besar karena kita sadar Allah menunggu kita, menanti kita. Artinya yang membuat kita bangun itu Allah memanggil kita. Wah, itu luar biasa pengaruhnya pada karakter, pada diri kita, pada sifat kita, pada keseharian kita. Kita akan terlatih menjadi sosok yang hanya Allah menjadi tujuan dalam setiap kegiatan, dalam setiap perbuatan. Dan itulah yang diharapkan dari kita orang-orang mukmin. Kita diharapkan untuk sukses, mampu menjadikan setiap yang kita lakukan itu untuk Allah. Dan itulah yang namanya ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Qiyamul Lail walaupun hanya 2 rakaat. Kalau belum witir, jangan lupa witir walaupun hanya 1 rakaat. Jangan lupa sebelum sahur itu juga waktu khusus doa dikabulkan. Ini walaupun via daring, via Google Meet seperti ini, tapi masih kelihatan jelas muka-muka yang banyak kebutuhannya, banyak keinginan. Jangan sampai kita banyak keinginan tapi tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di waktu Allah menunggu kita di sepertiga malam ini. Jadi sebelum sahur, sebelum menyantap sahur, jika ternyata waktunya sempit, sambil menikmati sahur, jangan lupa panjatkan doa, harapan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Jamaah rahimakumullah, yang tidak boleh dilewatkan juga di pagi hari itu, menjelang salat subuh berjamaah itu, atau di waktu sahur itu, yang Allah sebutkan tentang kebiasaan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu kebiasaannya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, pemimpin ahli surga, pemimpin para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau biasa dan meminta kita untuk beristighfar setiap hari, tidak kurang dari 70 kali dalam satu riwayat hadis, tidak kurang dari 100 kali dalam riwayat hadis yang lain. Maka kita hamba yang lebih banyak dosa, hamba yang lebih banyak keinginan, harapan, harus lebih banyak, lebih sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu istimewa istighfar adalah di waktu sahur. Di waktu sahur, teman-teman. Dan subhanallah, dari ayat-ayat Al-Quran, istighfar itu bukan sekedar doa untuk meminta ampun kepada Allah. Dalam surat Hud misalkan. Istighfar itu salah satu doa yang dilakukan oleh nabi-nabi Allah untuk menambahkan kekuatan fisik. Bahkan doa khusus menjelang berperang. Itu istighfar. Dalam surat Nuh, istighfar itu ternyata doa ajaib yang akan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya air hujan yang bermanfaat, kelapangan rezeki, kelapangan rumah tangga. Kelapangan rumah tangga ini dari mulai mendapatkan pasangan hidup terbaik, jodoh suami atau istri terbaik, sampai mendapatkan keturunan putra-putri yang solih dan solihah. Ternyata istighfar doa hebatnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Yang belajar bahasa Arab tentunya paham. Ini redaksi ayat 10 sampai 12 di surat Nuh ini menunjukkan redaksi pasti. Menunjukkan redaksi pasti. Seakan-akan Allah mengatakan, jika kalian beristighfar kepada Allah yang Maha Pengampun, pasti Allah akan mengirimkan kepada kalian air hujan yang bermanfaat. Pasti Allah akan melapangkan bagi kalian harta dan keturunan. Bahkan taman-taman, kebun-kebun yang bermanfaat, sungai-sungai yang bermanfaat. Namun memang masalahnya, pertama, kesungguhan kita sebaik apa melakukan arahan Allah ini. Dan keyakinan kita itu yang seringkali menjadi penutup atau penunda dikabulkan doa itu. Padahal kalau dengan keyakinan bulat, kesungguhan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah tidak akan pernah meleset, janji Allah tidak akan pernah ingkar. Innaka la tukhliful mi'ad. Teman-teman sekalian, salah satu pilihan ibadah andalan itu bangun pagi lebih awal, kemudian qiyamul lail, berdoa, istighfar, salat, tadi salat sunnah dan doa-doa khusus kita. Jika kita mampu melakukan seperti ini, sahur tidak hanya untuk makan sahur saja, tapi juga ibadah-ibadah khusus lainnya, bahkan kita jadikan ibadah andalan, maka akan berlaku apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Burika ummati fi bukuratiha. Umatku dipastikan akan mendapatkan limpahan keberkahan Allah di setiap pagi harinya. Ketika kita seperti tadi. Apalagi ketika sholat subuhnya diawali dengan sholat sunnah qobliyah yang Rasulullah SAW menyebutkan 2 rakaat ringan sebelum sholat subuh. Itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyah subuh, jamaah rahimahullah. Sholat sunnah fajar, ya. Rakaatani
khafifatani qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, menghantarkan orang yang sholat subuhnya berjamaah, tentunya secara khusus ini untuk laki-laki. Orang yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, ini juga secara khusus dalam kondisi normal. Ketika dalam kondisi wabah seperti ini dikecualikan. Bisa dimunculkan makna orang yang sholat subuhnya berjamaah, cukup sampai di situ saja, tidak harus di masjid karena dalam kondisi darurat. Faka'annama qaman laila kullah, maka dia akan mendapatkan nilai di hadapan Allah seakan-akan dia qiyamul lail, bangun sepanjang malam dalam salat dan doa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini beberapa langkah untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Pada saat di rumah saja seperti ini. Jadi salat subuhnya upayakan berjamaah. Bahkan ketika di rumah itu ada suami, ada berapa putra, anak laki-laki yang bisa menjadi imam. Silahkan, bisa digilir gantian imamnya. Bahkan kultum bisa setiap waktu sholat ya. Bisa setiap waktu sholat. Bahkan mungkin bisa dibentuk kepanitiaan penyelenggaraan ibadah harian di rumah. Ayah menjadi petugas menyiapkan sejadah misalkan. Nanti ada anak pertama yang jadi imam. Silahkan dioptimalkan, dibuat, dijadikan indah ibadah Ramadan kita tahun ini. Tambahan jamaah rahimakumullah, setelah subuh rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk bersabar. Jangan nafsu dan terburu untuk balas dendam. Bangun dari jam 3 terus ibadah sampai sholat subuh berjamaah, kemudian balas dendam, segera mengkodok tidur yang tertunda. Ya. Rasulullah SAW minta kita untuk bersabar dulu. Sabar dulu. Setelah sholat, upayakan. Lakukan zikir. Lakukan zikir kepada Allah. Zikirnya bisa dengan istighfar. Ada doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah meminta kita untuk membacanya 10 kali di setiap pagi hari, 10 kali di setiap sore hari, dan beliau mengatakan yang membacanya 10 kali di pagi hari maka dia akan mendapatkan jaminan pemeliharaan dari Allah dari godaan dan kejahatan setan sampai sore hari. Yang membacanya di sore hari akan mendapatkan pemeliharaan, jaminan pemeliharaan Allah dari godaan setan sampai pagi hari. Nah, atau sekarang dengan mudah kita mendapatkan kumpulan doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada buku Al-Maksurat. Baca Al-Maksurat. Baca Al-Maksurat dari ba'da subuh. Kalau selesai Al-Maksurat, belum terbit matahari juga, dilanjutkan baca Al-Quran. Atau zikir-zikir khusus. Subhanallah, Rasulullah mengatakan, orang yang terus berzikir kepada Allah, sehingga terbit matahari, pada saat terbit matahari itu, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yang disebut sholat syuruk, bukan sholat duha, jamaah rahimakumullah. Sholat syuruk, walaupun para ulama ada yang menyebutkan persis pada saat terbit matahari itu atau diberikan tenggang waktu dari 5 sampai 10 menit kemudian baru dilakukan sholat syuruk itu 2 rakaat. Mukmin muslim yang melakukan ibadah sedemikian, zikir setelah sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari dan mengakhirinya dengan sholat syuruk tadi, maka Allah menyiapkan pahala, menjanjikan pahala haji dan umroh. Dalam hadisnya itu yang disebutkan tamatan. Keduanya sempurna. Haji dan umrohnya sempurna. Subhanallah. Walaupun jamaah umroh hari ini tidak memungkinkan untuk hadir ke Mekah, rupanya Rasulullah SAW masih tetap, atau Islam masih tetap
memberikan alternatif kita mendapatkan pahala haji bahkan dan umroh sekaligus dan keduanya sempurna dengan ibadah sunnah seperti tadi. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah unggulan kita di pagi hari ini dari sepertiga malam terakhir tadi, dari jam 3 atau setengah 4 tadi sampai terbit matahari ini akan menjadi modal kuat, modal baik untuk berkah dan berkualitasnya ibadah Ramadan kita setelah itu, dari mulai terbit matahari sampai kembali terbit matahari lagi. Mudah-mudahan akan menjadi modal yang cukup, gizi yang cukup untuk menjadikan semua aktivitas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam konsep agama kita, ibadah itu tidak sekedar ibadah mahdhah seperti tadi sholat, puasa, zakat saja. Tapi ingat, kerja, mengajar, kuliah, berteman, bertetangga, apalagi yang sampai menghasilkan tulisan dan karya-karya besar lainnya, itu juga bagian dari ibadah penting kita. Dan itu semua bisa kita kondisikan, bisa kita siapkan dengan awal yang baik tadi. Jemaah rahimakumullah, waktu pagi jam 3 sampai terbit matahari itu seperti masa muda kita. Seperti masa muda kita. Akan menentukan siapa kita di hari itu. Masa muda kita akan menentukan siapa kita dalam kehidupan di dunia ini. Semoga Ramadan ini akan cukup menempa kita memiliki kebiasaan ibadah di pagi hari dengan baik. Jamaah rahimakumullah, alternatif ibadah unggulan, ibadah andalan lainnya yang saya tawarkan berikutnya, sholat fardu berjamaah tepat waktu. Walaupun di rumah saja bisa kita lakukan. Berarti tinggal melanjutkan tadi ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tilawah Al-Quran juga bisa menjadi alternatif untuk kita jadikan ibadah unggulan. Jamaah rahimakumullah, ibadah unggulan ini silahkan nanti dibuat janjinya antara masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak perlu banyak orang yang tahu, kecuali bisa istri, suami, atau putra-putri kita untuk menguatkan mereka. Tapi ibadah andalan ini, ibadah unggulan ini, seyogianya ini rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan disepakati, silahkan dibuat janji. Mau tilawah Al-Quran misalkan, tilawah Al-Quran selama Ramadan ini ditargetkan misalkan berapa, minimal khatam Al-Quran 1 kali, 2 kali, atau silakan lebih dari itu. Apalagi kalau coba diazamkan untuk disertai dengan tadabbur tilawah Al-Quran. Maksudnya dengan mencermati ayat-ayat Al-Quran, pesan-pesan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jamaah rahimakumullah, tadi kita mengikuti tilawah di pembuka acara ini yang dilakukan oleh Mas Raul, mahasiswa Eksar angkatan 54, yang luar biasa hari ini masih berada di sekitar kampus, ya. Tepatnya di Babakan, ya, di asrama mahasiswa etos, mahasiswa yang masih berjuang di saat teman-teman yang lain sudah berada di tengah-tengah keluarga. Ini Mas Raul masih berada di tengah-tengah kampus atau di sekitar kampus, ya. Bagi saya tilawah tadi, bacaan surat Al-Kahfi yang kita diminta diingatkan juga hari Jumat ini, yang belum kahfian nanti setelah kajian silahkan menyelesaikan kahfiannya, ya. Bagi saya luar biasa tilawah Al-Quran tadi, ya Allah, mengingatkan betapa bacaan Quran itu benar-benar menghadirkan ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sungguh dengan bacaan Al-Quran itu Allah menjanjikan
balasan untuk setiap huruf Al-Quran itu satu kebaikan. Rasulullah sampai menegaskan, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi dengan detik Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menyiapkan balasan terbaik untuk kita dari bacaan Al-Qur'an. Dan bisa saja salah satu kebaikan yang Rasulullah SAW maksudkan itu adalah ketenangan jiwa, kebahagiaan yang Allah titipkan, yang Allah selipkan pada diri kita. Jamaah rahimakumullah, pada saat wabah, pada saat banyak masalah seperti ini, ketenangan jiwa ini sangat dibutuhkan. Ketenangan jiwa ini menjadi keniscayaan. Dengan ketenangan jiwa, kita akan terampil, kita akan dengan tenang mampu menata permasalahan yang ada. Bahkan keberadaan kita di tengah-tengah rumah, di tengah-tengah keluarga, di rumah saja, bersama istri, suami, dan putra-putri yang setiap hari terus saja. Jamaah rahimakumullah. Sekurang-kurangnya, jika kita lengah, kalau kita lengah, jika jiwa kita ringkih, maknawiyah kita sakit, wah, kebersamaan kita setiap hari, setiap saat bersama keluarga, bahkan bisa mengakibatkan atau bisa menghadirkan banyak masalah. Tapi beda dengan kita yang ruhiyah, maknawiyah, jiwanya sehat, jiwanya kuat. Yang salah satu nutrisi terbaik untuk kesehatan dan ketenangan jiwa itu adalah tilawah Al-Quran. Justru kita semakin merasakan keindahan, kebersamaan dengan keluarga kita, suami, istri, putra-putri kita. Dan lebih menguatkan, mengingatkan kita tentang pentingnya kesolihan, kasih sayang di antara mereka. Akan menjadi indah. Salah satunya dengan menyehatkan, memperkuat ruhiyah, maknawiyah kita dengan Al-Quranul Karim. Ini sangat tepat sekali. Bulan Ramadan, pada saat darurat, wabah seperti ini, kita jadikan Al-Quran salah satu teman terbaik kita. Silahkan yang mau menjadikan Al-Quran juga menjadi ibadah andalan, unggulan kita untuk meraih optimal ibadah Ramadan tahun ini pada saat di rumah saja. Berikutnya yang saya tawarkan juga, jamaah rahimakumullah, memberi iftar, memberi buka puasa. Ini yang luar biasa juga dari Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, menganjurkan berikan buka puasa walaupun bisyiki tamrah, walaupun dengan satu biji kurma. Dan yang namanya tamrah itu dalam bahasa Arab bukan kurma dengan kualitas tinggi seperti rutob, seperti sukari, seperti ajwa yang sekarang banyak dipasarkan. Saya lihat beberapa mahasiswa Ekshar juga ada yang ikut memasarkan varietas-varietas kurma yang unggulan luar biasa tahun ini ya. Semoga menjadi bagian berkah Ramadan insya Allah. Tamrah itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu bukan kualitas kurma yang bagus. Tapi Rasulullah SAW memesankan, berilah makan buka puasa, iftar, walaupun dengan sebiji tamrah tadi, walaupun dengan sesederhana apapun. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, barang siapa yang memberikan buka puasa, falahu mislu ajris shaimi, maka dia akan mendapatkan pahala persis seperti pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Artinya kalau kita memberikan buka puasa kepada satu orang, hari ini kita mendapatkan pahala puasa 2 orang. Apalagi kalau kita bisa memberikan buka puasa kepada 100 orang, 1000 orang, dan lebih banyak lagi dari itu. Subhanallah. Ini juga peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah SAW berikan kepada kita.
Saudaraku jamaah rahimakumullah, nikmat dan bahagia hati jiwa kita ketika kita bisa berbagi, bisa memberi kepada sesama, kepada saudara-saudara kita. Dan sebenarnya inilah salah satu tujuan utama dari ibadah Ramadan, jamaah rahimakumullah. Ketika kita di siang hari diminta untuk menahan diri dari makan dan minum, padahal makanan yang kita punya, minuman yang kita punya. Artinya sebenarnya dengan mudah kita untuk memakan, untuk meminum itu semua. Tapi Allah meminta kita untuk menahan diri. Dan dengan keimanan kita melakukan itu. Sebenarnya ada yang ingin Allah bentuk dalam diri kita. Dan menjadi karakter melekat dalam diri kita sebagai orang mukmin, yaitu peka dan perhatian dengan lingkungan. Peka dan perhatian dengan sesama. Salah satu tujuan ibadah Ramadan itu ini. Kepekaan sosial. Dan subhanallah, kita berada pada saat wabah, pada saat darurat seperti ini. Di mana selain isyarat-isyarat Rabbaniyah seperti ini dengan ibadah puasa, dengan ibadah Ramadan ini, kita pun disuguhi realitas sosial, realitas masyarakat yang semestinya segera menyadarkan kita. Kita harus hadir di tengah-tengah umat. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita harus hadir di tengah-tengah saudara kita yang sedang membutuhkan. Jamaah rahimakumullah. Sungguh ketika kita diminta untuk memperbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan ini. Bahkan kan ibadah utama bulan Ramadan itu siang puasa, malam qiyam. Malam sholat tarawih. Sholat tarawih itu 11 rakaat dengan witir. Ada yang 23 rakaat dengan witir. Bahkan ada yang lebih dari itu. Banyaknya rakaat yang kita lakukan dengan sholat tarawih. Dengan sholat di bulan Ramadan ini. Kalau kita cermati, salah satu saja, belum secara luas semua sholat yang kita lakukan. Salah satu saja, ketika dalam sholat, setiap rakaat kita diminta untuk membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, yang menjadi salah satu rukun sholat. Di dalamnya ada kalimat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sungguh kepada Engkau kami beribadah. Ya Allah, sungguh hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mohon tunjuki kami jalan yang lurus. Yaitu jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan-jalan yang telah Engkau beri nikmat sahabat Rasulullah dan orang-orang mukmin. Bukan jalan-jalan orang yang Engkau benci. Bukan jalan-jalan orang-orang yang sesat. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita baca tafsir ayat-ayat ini, ketika kita membacanya itu, seorang imam yang sedang memimpin sholat, ketika mengatakan, hanya kepada Engkau kami beribadah, kami memohon pertolongan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hendaknya ia ingat, bukan hanya untuk dirinya kata-kata itu, doa itu. Tapi kata-kata itu juga untuk istri, untuk putra-putri, untuk jamaah yang ikut sholat bersamanya. Bahkan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Jamaah rahimakumullah. Bukankah ini penegasan Allah? Penegasan, penguatan yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggerakkan jiwa kita, diri kita, agar segera memiliki kepekaan sosial, agar memiliki perhatian, kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, kalau saja saya mau mengatakan apa salah satu tujuan utama dari ibadah Ramadan, kepekaan sosial ini, kepedulian kita terhadap lingkungan. Jamaah rahimakumullah, silahkan membeli iftar sesuai dengan kemampuan. Bahkan bagi
Orang tertentu mungkin memberikan iftar itu sekedar 1 gelas air putih pun sudah menjadi bagian dari ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sarankan sesuai dengan kemampuan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu ibadah yang kita lakukan. Untuk ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bisa saja ibadah unggulan, ibadah andalan itu misalkan di bulan Ramadan tahun ini saya tidak akan membiarkan suami, putra-putri, melainkan mereka harus buka dengan masakan terbaik yang saya buat dengan tangan sendiri saya, misalkan. Atau para jomblower, para mahasiswa, para bujangan yang sedang pada di rumah sekarang, bisa saja salah satu ibadah terbaik Ramadan tahun ini membuktikan bisa masak terbaik untuk ibu dan ayah, kakak dan adik di rumah. Silakan yang mau menjadikan masakan terbaik menjadi ibadah terbaik kita di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, mungkin cukup dulu yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah bekal kita dalam menjalani baiknya ibadah Ramadan tahun ini, sehingga di akhir Ramadan kelak Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menemukan kita menjadi sosok muttaqin, menjadi sosok yang bertakwa, takwa yang hakiki, yang menjamin kita menjadi hamba yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Silahkan saya kembalikan ke Mas Farli. Baik Ustaz, terima kasih banyak, luar biasa atas penyampaian materinya. Walaupun terhitung sejak azan subuh tadi nutrisi fisik kita belum ada nutrisi yang masuk ke fisik kita, tapi dengan mendengar tausiah dari Ustadz nih, insya Allah sudah mendapat nutrisi nih bagi sakofiah kita atau akal kita maupun jiwa kita atau rohani kita. Jadi mau rekap sedikit tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Walaupun ada mungkin beberapa yang tadi sempat tertinggal ya, ini alhamdulillah semakin banyak nih Ustadz yang join. Yang pertama ini bahwa kita harus bersyukur di bulan kita disampaikan atau kepada bulan Ramadan ini atas doa-doa kita yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu puasa ini adalah perintah Allah dan tujuannya adalah agar kita bertakwa. Salah satu bentuk takwa atau gimana cara kita mengukur takwa adalah dengan melihat sebagaimana seberapa jauh manfaat kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ibadah di rumah saja seharusnya tidak mengurangi kualitas ibadah itu sendiri, yaitu sama saja dengan walaupun kita bisa beraktivitas di luar. Selain itu ada beberapa amalan nih yang ditawarkan oleh Ustaz Asep agar bisa kita jadikan amalan unggulan. Yang pertama dari sholat tahajud, kemudian istighfar sebelum ketika waktu sahur, terus ada sholat qobliyah subuh yang sama nilainya atau bahkan lebih berharga dari dunia dan sisinya. Kemudian ada sholat subuh, dan diingatkan lagi jangan langsung tidur ya teman-teman, jangan langsung atau hadirin-hadirat sekalian, jangan langsung balas dendam. Harapannya kita bisa zikir dulu, bisa tilawah Al-Quran dulu sampai nanti terbit matahari. Kemudian kita menunaikan sholat. Nah, di situ akan menjadi pahalanya sama dengan umrah dan haji. Terus kemudian ada yang lainnya juga seperti sholat fardu, terus tilawah, dan memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa karena pahalanya sangat luar biasa. Nah, kemudian akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk 2 orang dulu Ustaz ya, atau berapa Ustaz? Ya, mungkin untuk 2 orang dulu. Bagi yang ingin bertanya silahkan langsung di unmute aja chatnya. Ada yang bertanya? Oh, malu-malu mungkin Ustaz. Kalau gitu sambil menunggu yang bertanya, izinkan saya bertanya aja Ustaz ya, kalau boleh. Boleh Ustaz, saya aja yang nanya.
Silakan Mas Fadli. Ustaz, kalau misal lebih utama mana nih Ustaz? Menghatamkan Al-Quran lebih banyak misalnya dengan target 2-3 kali, atau misal kita hanya sekali aja atau bahkan nggak hatam tapi kita mentadaburinya gitu Ustaz, dan membacanya dengan khusyuk, lebih khusyuk. Gimana Ustaz? Lebih utama mana? Baik, jazakallah khairan. Mas Fadli yang memecah telur, ada pertanyaan. Saya tadi, khawatir sekali tidak ada pertanyaan. Karena salah satu bukti hadirin paham yang disampaikan, ada pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih Mas Fadli melepaskan saya dari belenggu itu. Tentunya jawabannya yang paling utama, khatam Al-Qur'annya banyak, tadaburnya juga kuat. Jadi tilawah Al-Qur'annya bisa 3 kali khatam misalkan. Kalau 3 kali khatam itu 10/10 hari khatam berarti. Tapi juga dengan penuh tadabbur, dengan kaya tadabbur. Itu sangat memungkinkan dan itu yang terbaik ya. Banyak tilawah dan tadabbur kuat. Itu sangat memungkinkan dan bisa dilakukan. Bekalnya adalah bahasa Arab. Dan dieksalkan 1 semester kita belajar bahasa Arab ya. Itu yang terbaik. Kalau tidak bahasa Arab secara keseluruhan, sekarang ini ada metode belajar bahasa Arab Quran terjemah. Ini untuk menguatkan tadabbur kita, sehingga tilawah kita, baca Quran kita itu bersama tilawah, dan itu idealnya, bersama bacaan kita, diikuti dengan tadabbur kita, dengan meresapi maknanya, tidak dengan diulanginya, apalagi baca terjemahannya. Baca terjemah itu artinya kita mentadabburi, memahami Al-Quran sesuai dengan interpretasi penerjemah, walaupun ya insya Allah penerjemah itu sudah ditafsir ya, sudah baik. Ini jawaban saya untuk mahasiswa khususnya ya. Jadi untuk mahasiswa yang ideal tilawah banyak dan sekaligus tadabburnya juga kuat, dan kuncinya dengan bahasa Arab tadi. Kalau tidak bahasa Arab secara keseluruhan, bahasa Arab mampu mendengar, menulis, membaca dan bicara 4 maharah, kemampuan berbahasa Arab. Kalau tidak ada solusi cepat dan relatif mudah ya. Sekarang ini ada metode pengajaran terjemah Al-Quran. Ada saya menemukan yang sampai menjanjikan 8 pertemuan bisa menerjemahkan Al-Quran seluruhnya. Gitu. Boleh diikuti, bahkan kalau nggak salah Bu Sekdet di departemen kita ada program itu. Walaupun sementara ini masih terbatas dosen-dosen di lingkungan FEM. Jadi ada program itu. Dan sederhananya Mas Fadli, program Quran terjemah ini, kita menghafal per kata dari ayat-ayat Al-Quran itu. Dan rupanya di surat Al-Baqarah, dalam 3 juz pertama itu, kata-kata dalam ayat Al-Quran yang 114 surat itu terulang 70%-nya di 3 juz pertama. Artinya kalau kita hatam menerjemahkan per kata, kan sama-sama tuh. Zalika itu Alkitab, di ayat manapun artinya sama. La, tidak, raiba, semuanya sama. Kalau kita apa di 3 juz pertama itu, maka kita menguasai 70% kosakata yang ada dalam Al-Quran semuanya. Ini kunci untuk bisa tilawah dengan tadabbur sekaligus. Dan itu ideal bagi setiap kita. Jangan lagi berpikir, wah tidak mungkin, sulit itu mah atuh. Jangan lagi berpikir itu. Bisa itu. Bahkan ada beberapa orang yang menjanjikan 8 jam saja sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Namun sebelum itu bisa saja tadi tidak terlalu mengejar kuantitas tilawah, tapi kualitas tilawahnya, sehingga mungkin tidak terlalu banyak khatam, tapi lebih banyak ayat yang ditadabburi dan bacaannya lebih pas. Itu juga menjadi alternatif terbaik
kedua, tapi ya kalau yang pertama tadi banyak tilawah dan kuat tadaburnya juga dengan bekal bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah tercerahkan insya Allah. Nah ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, ada 3. Yang pertama dari Saudara Jundi, izin bertanya Ustaz, apa sholat syuruk bisa dilakukan di rumah? Terima kasih. Monggo Ustaz. Terima kasih pertanyaan Mas Jundi, Jundullah. Jawabannya, iya, sholat syuruk bisa dilakukan di rumah, terlebih pada saat wabah seperti sekarang ini. Jadi bagi kita laki-laki yang jangankan sholat syuruknya, sholat subuhnya saja di rumah sekarang ini. Bahkan jangankan sholat subuhnya atau sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat pun sekarang ada yang di rumah dengan sholat zuhur berjamaah. Jadi boleh dilakukan di rumah. Dalam keadaan normal, untuk ibu-ibu, untuk muslimat, memang yang paling tepat dilakukannya di rumah. Karena para wanita itu tempat sholat terbaiknya adalah di musola rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Insya Allah sudah cukup jelas penjelasannya ya Ustaz ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Sekdep, Budak Udara ini. Bu Sekdep memang boleh bertanya kalau Bu Sekdep. Ini mungkin mewakili pertanyaan mahasiswa nih Ustaz. Wah, baik. Bagaimana jika masih tinggal sendirian, belum berkeluarga? Rekomendasi ibadah seperti apa yang dapat menggantikan ibadah-ibadah bersama keluarga di situasi sekarang seperti sekarang ini, Ustaz? Subhanallah, Bu Sekdep ini memang ibu kita semua. Ya. Di saat hari pertama puasa, di tengah-tengah wabah seperti ini, beliau selalu ingat mahasiswa-mahasiswanya. Tersirat dari pertanyaan beliau. Benar ini Mas Parli, mewakili mahasiswa ini. Iya, bagi para mahasiswa atau yang masih sendirian, yang dimaksud keluarga itu adalah ibu, ayah, kakak, dan adik. Jadi yang dimaksud keluarga bagi kita yang masih belum punya keluarga adalah ibu, ayah, kakak, dan adik kita. Itu keluarga kita. Jadi kita menjadi bagian dari penyegar ibadah Ramadan di tengah-tengah keluarga tercinta kita. Wah, apalagi ini khusus untuk mahasiswa Eksar. Saya sangat berharap di tengah-tengah keluarga, di rumah, ibu dan ayah, bahkan kakak pun melihat mahasiswa Eksar ini luar biasa, sudah menjadi sosok yang siap menjadi teladan di rumah tangga. Bahkan bila perlu kakaknya pun sampai berpikir kalaupun mau dia duluan yang menikah tidak apa-apa, karena dia sudah lebih layak dengan keteladanannya. Maksud saya kehadiran teman-teman di tengah-tengah keluarga mudah-mudahan menjadi sumber penguat, sumber inspirasi untuk optimal dalam ibadah Ramadan tahun ini. Dan pengaruhnya, keberkahannya akan luar biasa itu kalau kita yang masih bujang di tengah-tengah keluarga bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah tadi. Nanti di saat sudah ada calon, itu tidak akan menemukan rintangannya. Ibu, ayah, kakak, adik sudah yakin bahwa kita anak muda yang sudah siap menjadi bagian dari rumah tangga baru. Jadi saya menegaskan yang belum punya keluarga, ibu, ayah, dan kakak adik kita adalah keluarga kita. Dan kita bisa mengoptimalkan sebagaimana arahan tadi ibadah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terima kasih juga Ibu Laili pertanyaannya karena mewakilkan banyak mahasiswa di sini mungkin yang hadir. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz dari
Mas Irsyad, alumni Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Namanya sudah bertambah, Mas Irsyad TV. Masya Allah. Silakan. Bagaimana cara kita memandang kekayaan, Ustaz, khususnya saat kondisi sulit seperti ini? Dan bagaimana Ramadan memberikan kita pelajaran sehingga mampu memaknainya lebih ahsan? Mengingat banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak ekonominya dan juga berpenghasilan besar tapi tidak mampu menikmati kehidupan ini. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih Mas Irsyad. Jemaah rahimakumullah, bagaimana kita memandang kekayaan, khususnya saat kondisi sulit seperti ini. Kondisi sulit seperti ini sungguh membantu kita untuk lebih kondusif atau mengarahkan kita, menguatkan kita untuk lebih tepat memandang kekayaan itu. Terlebih di bulan Ramadan. Kekayaan atau pandangan tepat tentang kekayaan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang masyhur. Kayaknya saya dulu udah mulai diajarkan sejak SD. Wa innamal ghina ghinan nafs. Sungguh hakikat kekayaan itu bukan kekayaan harta benda yang melimpah saja. Tapi hakikat kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Jadi jiwa yang kaya. Sehingga banyak atau sedikit harta benda yang dimilikinya akan cukup membuat dia tenang, bahagia, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan keterbatasan harta, dengan sedikitnya harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap bisa berinfak. Orang yang jiwanya kaya itu, walaupun hartanya sedikit, dia tetap bisa berinfak. Makanya selalu arahan Rasulullah dalam berinfak, ajaran Islam itu tidak hanya kuantitas, tapi kualitas. Dan kualitas ini bukan sekedar dari bendanya saja, tapi kualitas pelaksanaan dan pelaku infak sedekah itu yang memiliki harta itu. Bisa saja 100 juta yang diinfakkan oleh seseorang lebih bernilai dari 200 juta yang diinfakkan oleh orang yang lain. Saya contohnya tidak ingin mengatakan 1.000 rupiah lebih bernilai dari 100 juta ya, walaupun bisa saja di tangan seorang yang memiliki kekayaan jiwa, kekayaan yang hakiki, itu terjadi dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya. Banyaknya harta bagi orang yang memiliki kekayaan yang hakiki, kekayaan jiwa tadi, banyaknya harta tidak akan mampu menggoyahkan dia, membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru melimpahnya harta kekayaan akan menjadi sarana luasnya, banyaknya dia berkarya, menebar manfaat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Dan jazakallah khairan Mas Irsyad, pertanyaannya juga dikaitkan dengan Ramadan, memberikan kita pelajaran sehingga mampu memaknai lebih ahsan. Mengingat banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak ekonominya, dan ada juga yang berpenghasilan besar tapi tidak mampu menikmati kehidupan ini. Jadi arahan dari pertanyaan ini yang saya padukan dengan jawaban, inilah momentum terbaik kita dengan harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat yang sedang memiliki permasalahan ekonomi sekarang ini. Dan sebaik apa kita menjadi seorang hartawan, sebaik ditunjukkan atau dibuktikan dengan sebaik apa kemanfaatan kita untuk umat, untuk masyarakat. Dan Ramadan ini
sungguh momentum yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan untuk kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang mukmin, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kekayaan hakiki itu. Teman-teman, jamaah rahimakumullah, terutama di bulan Ramadan ini, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa keimanan kita ini harus terbukti dengan perhatian kita kepada sesama. Hadis yang masyhur ya, yang sering dibacakan, luar biasa. Rasulullah SAW sampai mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Sungguh tidak beriman seseorang di antara kalian. Itu terjemah harfiah pastinya. Walaupun banyak yang menerjemahkan, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Atau Rasulullah SAW melanjutkannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya ia berbicara yang baik. Atau kalau tidak, diam itu menjadi pilihan terbaik untuknya. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Jadi perhatian kita kepada sesama, akhlak kita kepada sesama menjadi gambaran baik buruk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk terkait dengan harta kekayaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz, mungkin ada 2 pertanyaan lagi Ustaz, singkat padat Ustaz. Jawabnya ada. Yang pertama dari saudara Kevin, jika belum memahami bahasa Arab secara fasih dan tidak bisa memahami Al-Quran tanpa melihat arti, lebih utama manakah selama Ramadan ini? Membaca Al-Quran dengan bahasa Arab sampai khatam atau berusaha memahami Al-Quran dengan membaca artinya saja hingga khatam? Gimana Ustaz? Baik Mas Kevin, tadi saya sudah sempat menggambarkan terkait ini juga. Jika belum memiliki kemampuan bahasa Arab yang cukup, terjemah Al-Quran juga belum, pelatihan terjemah Quran juga belum dilakukan, tapi sebaiknya segera kita menuju ke sana, karena penting kita untuk paham Al-Quran. Al-Quran itu rute perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa sampai tujuan kalau kita tidak memahami rute perjalanan ini dengan baik. Namun bagi kita yang ingin mengoptimalkan ibadah Ramadan dengan keadaan belum bisa bahasa Arab, terjemah Al-Quran juga belum optimal, maka ya pilihannya bisa dengan membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur, membaca artinya. Itu akan lebih baik ketimbang hanya memperbanyak khatam tapi tidak paham apa-apa. Walaupun bisa jadi tidak untuk setiap orang. Maksud saya, jangan sampai juga kita menjadikan ini bahan penilaian kepada saudara kita, teman-teman kita yang sedang semangat untuk memperbanyak khatam Al-Quran, kita nilai, wah itu tidak lebih baik. Tidak untuk seperti itu. Bisa jadi untuk yang bersangkutan lebih banyak membaca Al-Quran tanpa membaca artinya, itu lebih baik untuk membuat dia lebih fasih, lebih akrab dengan Al-Quran. Bagi kita yang dalam kondisi yang lain, bisa jadi membaca Al-Quran tidak sampai tamat di bulan Ramadan ini, tapi banyak memahami ayat-ayat Al-Quran, itu lebih baik. Jadi itu tidak dipastikan untuk setiap orang, dan mohon jangan dijadikan bahan untuk menilai orang lain. Itu untuk diri kita. Intinya kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan 5 model interaksi Al-Quran yang sekaligus menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajak orang kepada Al-Quran. Silakan, dari 5 interaksi Qurani itu bisa kita lakukan semuanya atau sesuai dengan kemungkinan yang bisa kita lakukan. Demikian Mas Kevin. Alhamdulillah. Nah, berarti sampai ke pertanyaan terakhir Ustaz, dari saudari Vika.
izin bertanya, bismillah sekarang sholat berjamaah di rumah, namun kendalanya di rumah sholat fardunya agak molor walaupun tetap bisa berjamaah. Sedangkan hati kadang tidak tenang kalau misal agak molor tadi ingin sholat duluan. Gimana Ustaz? Sedangkan jika sholat duluan saya tidak mendapat pahala jamaah dan bisa diomeli karena duluan. Bagaimana Ustaz yang lebih baik? Iya. Tentunya komunikasi yang baik sehingga terwujud berjamaah bersama keluarga, ayah, ibu, kakak, adik semuanya itu menjadi pilihan yang ideal. Kalaupun harus telat, sebenarnya, tapi ini juga jangan menjadi komunikasi yang tidak nyaman dengan keluarga yang lain. Sebenarnya untuk menjadi bahan evaluasi, bahan renungan kita, dengan sholat di rumah saja sekarang ini, kita sebenarnya sudah mulai merasakan kerinduan, penyesalan, ya Allah, rindu kita ke masjid. Nah, yang jujur dalam kerinduannya, mestinya ketika di rumah pun dia berupaya sholat tepat waktu. Jadi ini yang coba dikuatkan bersama keluarga yang lain. Tentunya pelan-pelan, tentunya bijak karena masing-masing punya pemahaman, punya kondisi. Ya. Idealnya memang seperti itu. Sholat di rumah ini, jika kita jujur rindu dengan sholat berjamaah di masjid, seperti dalam keadaan normal. Ketika dalam keadaan darurat seperti ini, mestinya kita bisa mengoptimalkan sama tepat waktunya dengan sholat berjamaah di masjid. Itu idealnya seperti itu. Kalau tidak, maka mengikuti kondisi agak-agak telat, tapi punya peluang untuk menguatkan, mengingatkan, supaya besoknya atau lusanya lagi tidak telat-telat lagi, itu lebih baik. Jadi harus seimbang tetap hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan keluarga, dengan sesama. Wallahu alam, dan itu tentunya akan menjadi dinamika dakwah keluarga yang indah, harus dinikmati ya. Jangan membuat kita jadi mutung, jadi marah, apalagi melemahkan perjuangan dakwah yang lainnya. Wallahu alam. Mas Farli sudah mau maghrib kayaknya. Berarti perlu doa dulu Ustaz atau langsung ditutup aja? Cukup nggak waktu kalau doa? Tergantung Ustaz. Tentunya hari Jumat menjelang maghrib di bulan puasa ini saat dikabulkan doa. Silahkan selain kita baca doa, mungkin dengan doa kafaratul majlis, berikutnya doa masing-masing menjelang buka puasa. Silahkan, terutama ibu-ibu kan harus menyiapkan buka puasa di rumahnya. Mas Farli, kita dengan doa kafaratul majlis saja. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Asep atas ilmunya yang luar biasa, penyampaiannya juga yang baik sekali. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas atas kehadirannya bagi semua yang hadir. Mengingatkan lagi, insya Allah kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya di jam dan waktu yang sama, hari Jumat jam 4 sore. Saya selaku MC undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Jazakumullahu khairan. Selamat berbuka puasa insya Allah sebentar lagi di wilayah Indonesia Barat. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ustaz. Luar biasa. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.